Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan serangkaian acara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang tahun ini berbeda, yaitu gabungan antara santri putra dan putri VTK Al-Azhar Umus Wana dengan warga perumahan Royal 2. Kenapa? Sebab berdirinya VTK Al-Azhar Umus Wana tidak terlepas dari peran masyarakat Royal 2. Wabil khusus untuk bapak-bapak yang berada di belakang saya, ada Patras yang membantu tiket-tiket anak-anak kita daerah mulai dari Sabang sampai Merauke ketika beliau masih di Bandara Garuda. Terima kasih Patras, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat Patras. Kemudian ada Pak Jamal yang lantai 3 putri, itu tidak terlepas dari peran tangan beliau mengumpulkan pembelian bodrek bondek dan wermes untuk pengecoran dari tangan beliau sehingga lantai 3 bisa ditempati oleh putri. Dan juga Pak Tovani dengan perannya di Pos Indonesia yang mengumpulkan dana pembangunan, dan Pak Rahman, Pak Ketua DKM Aroyan Kuba, Pak Rahiman, dan juga bapak-bapak yang lain di belakang saya yang saya tidak sebutkan satu persatu, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan semuanya masyarakat Royal yang berada di belakang saya berperan berdirinya VTK Al-Azhar Umus Wana. Terima kasih semuanya buat warga VTK Al-Azhar Umus Wana. Dan juga sampai sekarang Pak Sukardi masih memberikan donasinya untuk keberlangsungan kehidupan santri kita yang di Lebak, yang juga ada seluruh Indonesia. Di Lebak sekarang ini ada 200-an santri. Tahun kemarin kita buka, ini tahun kedua. Dan alhamdulillah juga masih peran masyarakat Royal, yaitu Pak Sukardi, Pak Saiful, Pak Rahiman, yang notabene selalu memberikan donasinya untuk kesejahteraan logistik santri-santri kita yatim duafa yang berada di Pondok Pesantren 3 Lebak, Banten. Dan juga terima kasih untuk berlangsungnya acara ini. Saya ucapkan yang paling pertama setinggi-tingginya untuk kepala sekolah yang telah mendonasikan hartanya sebesar kepala sekolah Aliyah 3 juta rupiah, untuk Khadimul Ma'had Al-Azhar Umus Wana 1 Ustadz Khalil sebesar 2 juta rupiah, untuk MA dan santri Lebak sebesar 1.500.000 rupiah, dan untuk Abi Ali untuk konsumsi dan lain sebagainya 3 juta rupiah, dan MTS 500.000 rupiah. Terima kasih untuk semuanya ini, sehingga berjalannya proposal yang diajukan ke saya, karena saya konsentrasi sedang pembangunan masjid yang di Lebak sebesar 20 miliar, karena masjid itu berdiri tegap, megah, untuk yang nantinya kita persiapkan 15.000 santri dan juga mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia yang kuliah di Universitas Islam Lebak Banten, insya Allah. Di atas tanah sekarang ini 10 hektar yang kita bangun, pembangunan masjid, kemudian asrama, juga kampus. Anak-anak Indonesia yang tinggal di seluruh Indonesia, ya mungkin menurut mereka adalah kuliah, tidak mungkin, tapi insya Allah Al-Azhar Umus Wana sebentar lagi akan menginvestasikan impian mereka untuk bisa kuliah gratis, insya Allah. Kemudian anakku sekalian berbahagia, dalam waktu dekat ini beberapa teman kita akan meninggalkan tanah air di tanggal 31 dan tanggal 1 September. Kakak-kakak sekalian akan meninggalkan Indonesia menuju negara impiannya, yaitu Yaman, di Tarim dan Mukalla. Mudah-mudahan perjalanannya berjalan dengan lancar. Sebanyak 13 santri kita, kemudian kemarin gelombang pertama sudah berangkat menuju Yaman 23 santri. Dan terima kasih Pak Arif juga, jazakallah atas tempatnya yang hampir setiap pemberangkatan kita sewa bis untuk diizinkan anak-anak kita.
Sebab sekarang kalau berangkat anaknya satu orang, tapi orang tuanya, anaknya, cucunya, encing-encangnya pada ngikut semuanya. Jadi terpaksa harus sewa bis ke bandara. Itulah orang Indonesia. Kondangan 10.000, anaknya 5 dibawa. Gue banget. Kemudian di tanggal September, Abi meninggalkan tanah air karena harus memenuhi undangan menuju Hong Kong dan Taiwan karena ada undangan di sana. Kemudian di November, Abi harus meninggalkan tanah air juga sebab ada undangan di Jerman, Prancis, dan Belanda, memenuhi undangan warga Indonesia yang di sana. Dan di 30 September kita akan melepas santri kita yang dapat beasiswa ke Malaysia. Kemudian melanjutkan lagi, santri kita akan melepas ke Turki, tempatnya di Sulaiman Demirel University dan Uludag Bursa Uludag University, universitas paling hebat di Turki, dan Sulaiman juga Demirel University, universitas nomor 4 terbesar di Turki. Dan ini santri-santri kita yang diterima di sana sedang pengurusan dokumen. Kemudian juga kita akan berangkatkan santri kita yang tugas menjadi imam dan dai di Jepang, yang kemarin sempat Abi diundang di Jepang selama 2 minggu. Alhamdulillah dari hasil kerjasama undangan di Jepang, setiap tahunnya kita mengirim imam-imam kita, santri-santri kita menuju negara Jepang. Takabe. Alhamdulillah bahasa ketiga yang kita pelajari bapak-bapak di sini adalah bahasa Jepang. Jadi Arab, Inggris, dan Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Dulu saya waktu di Damascus University, satu asrama itu satu kamar nggak boleh ada 2 negara. Jadi satu kamar itu 8 orang, kita 8 negara. Saya orang Indonesia, kemudian ada teman saya orang Sudan, Venezuela, Italia, kemudian orang Jepang, satu lagi orang Suriah, kemudian satu lagi orang Prancis. Kita satu kamar itu 8 orang. Teman saya dari Jepang, dia mualaf karena ibunya belajar sastra Arab. Kemudian pertukaran dosen ke Mesir, setiap hari dengar suara azan, setiap subuh dengan suara azan. Suara azan itulah yang membuat ibunya teman saya dari Jepang itu masuk Islam, karena suara azan. Ya, ini di pondok kita suara azan sama masyarakat suruh kecilin. Orang azan kok dikecilin, karena salonnya nggak bisa dikecilin. Dan beliau suruh milih ikut agama bapaknya atau agama ibunya. Lalu kata ibunya, coba kau buka di Holy Quran, karena ibunya sastra Arab dan anaknya belajar di sekolah yang berbahasa Inggris di Jepang. Ada surat Al-Ikhlas, kamu buka. Di situ Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dari situlah teman saya ini masuk Islam, ikut agama ibunya. Kemudian datang ke Islamic Center di Kyoto, kebetulan imamnya adalah orang Suriah. Kemudian dikirimlah ke Suriah. Waktu awal saya bilang dia mahasiswa lama, saya aja ngomong bahasa Arab, ternyata dia tidak bisa. Saya bilang, where do you come from? I am from Japan. Oh my God, what do you doing here? I want to study here Islam. Kemudian beliau ditempatkan seasrama dengan saya, sebab yang pertama kali di gerbang berjumpa dengan saya, pihak rektor suruh membimbing beliau. Kemudian setiap malam beliau ingin mengajarkan saya bahasa Jepang. Saya sekarang alhamdulillah hafal bahasa Jepang. Yang manis-manis seger, marimas. Yang sedap-sedap, gurih, roiko. Yang pewangi, bolto. Kemudian apa? Ternyata setelah beliau pulang, beliau 1 tahun tinggal di Suriah. Ini inspirasi buat anak-anakku sekalian berapa ya. Beliau sudah mengarang kamus Jepang, Arab Jepang. Hidup 1 tahun di Suriah. Beliau sudah mengarang kamus dan sekarang beliau kerja di perusahaan Nokia yang untuk terjemahan berbahasa Arab. Dan cetan beliau bilang begini, Ali, aku berharap kau bisa bantu aku dakwah di Jepang. Lalu saya jawab, kalau saya tidak bantu kamu di Jepang, suatu saat nanti santri-santri saya yang akan berdakwah di Jepang. Itulah kenapa Al-Azhar Uswana kita pilih menjadi bahasa Jepang, dan tutorialnya adalah Sensei Is, yang tidak lain adalah adik daripada Umi Jumiati Ali Salsabila, bidadari surgaku, yang tidak ada duanya dan nggak bisa ketukar oleh apapun. Kata Pak Arif Pret. Kemudian alhamdulillah
kita sudah punya kerjasama 17 negara di dunia, termasuk di Italia, di Portugal, dan juga ada santri kita yang sedang belajar di Italia, ngambil hubungan internasional, dan juga di beberapa negara di Afrika Selatan ada santri kita yang sedang menuntut ilmu di sana, belajar Islam, literatur berbahasa Arab, tapi penjelasannya berbahasa Inggris, tutorialnya berbahasa Inggris. Kenapa? Sebab kita format santri-santri kita untuk menjadi dai-dai di wilayah Eropa, Amerika, Australia, dan negara-negara yang berbahasa Inggris. Tentunya bahwasanya santri bukan hanya tukang tahlil, bukan hanya ngarepin orang mati, tetangga mati, ustadz senang karena dapat amplop, bukan. Tapi santri kita juga alhamdulillah kemarin juara Olimpiade tingkat Kota Tangerang dan Provinsi Banten. Dan alhamdulillah tahun yang lalu sampai ke tingkat nasional 5 besar Olimpiade Matematika dan Fisika. Alhamdulillah. Kemudian juara santri kita juga bukan hanya pandai tahlil, ngaji Quran, bukan hanya ngimamin, tapi juga tahun yang lalu juara sains tingkat Jawa dan Bali yang diraih oleh Fatihah yang sekarang beasiswa ke Turki, Sulaimiyah Demirel University. Dan santri kita juga yang setiap hari latihan memanah, kemarin juara tingkat nasional di Bandung untuk lomba memanah. Dan juga prestasi-prestasi lain yang terbaru kemarin, santri kita juara futsal tingkat Jabodetabek yang diadakan di pesantren An-Nuqthah. Jadi santri kita bukan hanya ngaji saja, bukan hanya belajar Al-Quran, tetapi prestasi anak-anak kita sudah mendunia. Bahkan kita diminta oleh Jepang untuk menjadi dai dan imam di Jepang dan beberapa negara di Eropa dan Asia. Sampai sekarang permintaan dari Vietnam dan Kamboja, kita belum bisa mengirim santri kita, karena insya Allah kedepannya kita akan mempersiapkan tenaga-tenaga santri kita yang luar biasa biar bisa berdakwah di seluruh negara di dunia. Terima kasih buat segenap warga Royal yang telah berpartisipasi dalam pagi hari ini. Jazakallah atas semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, bapak-bapak, Pak RT, ini subhanallah luar biasa yang bisa hadir, dan juga kepala sekolah, didik kepala sekolah MTS, MA, kemudian KMI, kemudian juga wakil-wakil kepala sekolah yang saya sebutkan satu persatu. Dan insya Allah nanti malam kalau diizinkan, tadinya kami berada di pesantren Putri, Pak RW. Kita nanti malam ini sore kedatangan keluarga besar almarhum Syekh Ali Jabir dari Madinah untuk syukuran kemerdekaan RI yang tadinya mau di kampus Putri. Kalau diizinkan, putra putri berada di lapangan ini, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita sama-sama dengarkan nasihat dari Syekh Saleh Jabir yang tidak lain adalah orang tuanya daripada Syekh Ali Jabir, dan beliau akan datang sekeluarga, sudah kemarin datang ke Madinah, dari Madinah, yang insya Allah malam ini akan bersambung dengan santri-santri kita, keluarga besar Syekh Ali Jabir, ayahnya, ibunya, kemudian Syekh adiknya Syekh Ali Jabir dan keponakan Syekh Ali Jabir. Kalau diizinkan, yang tadinya kita format di pesantren Putri, boleh tidak di lapangan ini, agar ini masyarakat lebih berkah insya Allah. Boleh gak tidak ya? Boleh tidak? Ya udah, kalau nggak boleh mah kita di pondok aja, nggak apa-apa. Nggak boleh kan? Ya udah, kalau nggak boleh mah besok Pak Arif lewat, saya tutup pintunya. Ya, panggung ini dan ini nggak boleh dibuka ya. Nanti malam yang tadinya kita semula berada di pesantren Putri menyambut kedatangan keluarga besar Syekh Ali Jabir yang datang dari Madinah, yang khusus beliau hadir untuk bersama santri-santri Al-Azhar Umuswana dalam rangka syukuran kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Keluarga Syekh Ali Jabir ingin bergabung kepada kita. Makanya buat Dewan Guru semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik di sebelah sana, ya, yang kayak Elvi Sukaisi, kayak juga ya Ayu Ting Ting, silakan bergabung nanti malam. Kita di lapangan ini menjadi tempat insya Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih buat tim Faskibra yang sudah latihan berhari-hari, dan juga tim paduan suara. Ini batik siapa dipinjam sih ini? Kapan belinya nih bocah? Ya itu kenapa muka diperong-perongin begitu? Set di bocah, kenapa ya? Dan juga Dewan Guru
yang berada di bawah pohon, yang ya Allah kayak pengantin baru semua ini, Masya Allah. Dan santri-santri putriku yang cantik-cantik, salam merdeka. Ini daerahnya kurang lengkap, padahal kita ada santri dari Papua, seharusnya ditampilkan pakaian Papua, pakai koteka doang. Santri kita dari Sabang sampai Merauke 33 provinsi itu ada. Tidak lepas dari jeripayanya masyarakat Royal Sumbangsi itu memberikan tiket. Karena anak-anak yang belajar kemari adalah tiket gratis dari kita. Untuk tahun ini saja kita tidak berikan tiket sebab kita lagi bangun masjid. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal jariah masyarakat Royal 2. Sedikit ataupun banyak mudah-mudahan menjadi saksi di surga insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Dewan Guru, Umi sudah menyiapkan masakan ala kadarnya dan bapak-bapak perumahan juga silakan untuk mencicipi makanan santri. Insyaallah berkah insyaallah ya. Umi sudah siapkan di sana di pesantren Putra ya. Mudah-mudahan ada berkahnya semua. Jangan lupa nanti malam tim yang sudah ditugaskan, jadi panggung dipindahkan. Bang Ilham, panggung pindahkan di sini, didesain semuanya biar bisa santri putra, santri putri, warga dan juga Dewan Guru hadir. Kita dengarkan bersama tausiah nasihat tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Syekh Soleh Muhammad Ali Jabir, yang tidak lepas adalah ayahnya dari Syekh Ali Jabir dan keluarga besarnya yang akan datang bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan upacara meninggalkan lapangan